Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tutorial statistika parametrik. Ini adalah video kelima yang akan membahas tentang bagaimana mengaplikasikan program SPSS dalam melakukan uji one way ANOVA. Pada pembahasan yang lalu telah dibahas tentang uji statistika parametrik yang bertujuan untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi. Akan tetapi pada kondisi tertentu, peneliti juga kadang dituntut untuk membandingkan nilai rata-rata lebih dari dua populasi. Nah, dalam kasus ini, uji yang sebaiknya digunakan adalah uji ANOVA atau Analysis of Variance. Secara umum, uji ANOVA dapat dibagi atas uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA dan uji ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Namun dalam video kali ini yang akan kita praktekkan adalah uji one way ANOVA. Selanjutnya, untuk keterangan lebih detail tentang apa itu uji one way ANOVA dan apa perbedaan antara uji one way ANOVA dan uji two way ANOVA, silahkan tonton video pengantar tentang uji parametrik yang sebelumnya telah kami upload, atau silahkan mengunjungi alamat blog kami di http://freelearning.wordpress.com. Nah, sebelum kita melakukan uji one way ANOVA, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu syarat pertama, data berasal dari sampel yang berdistribusi normal. Nah, normalitas sebuah data dapat diuji salah satunya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk yang insyaallah akan kita demokan sebentar. Syarat kedua, data memiliki variance yang sama. Nah, variance data juga bisa kita uji dengan menggunakan uji Levene test. Syarat ketiga adalah data berasal dari sampel independen, dalam artian bahwa data yang akan kita uji berasal dari dua grup sampel yang berbeda. Oke, kita langsung saja ke contoh kasus. Misalnya seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata produktivitas dari 7 jenis varietas padi yang berbeda, yaitu varietas A, B, C, D, E, F, dan G. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah perbedaan varietas yang ada berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas tanaman padi yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan percobaan petak sederhana menggunakan rancangan acak lengkap. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga total ada 21 petak dan ditempatkan secara acak. Kemudian pada saat panen, dilakukan pengukuran terhadap masing-masing sampel, yang hasilnya seperti yang terlihat pada slide. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis, di mana H0 atau hipotesis nolnya berbunyi, tidak terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Sedang H1 atau hipotesis alternatifnya berbunyi, terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Hipotesis ini akan diuji menggunakan uji one way ANOVA pada taraf kepercayaan 95%, atau dengan kata lain, nilai signifikansinya adalah sebesar 100 kurang 95% sama dengan 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya setelah hipotesis dirumuskan, langkah berikutnya adalah buka program SPSS. Input data ke dalam program SPSS. Perhatikan demo berikut.
Nah, setelah data selesai kita input, langkah berikutnya adalah menguji normalitas data. Klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Klik variabel produktivitas, lalu pindahkan ke box Dependent List. Klik variabel jenis varietas, lalu pindahkan ke box Factor List. Selanjutnya, klik button Plots dan aktifkan pilihan Stem and Leaf dengan cara lepas tanda centang Stem and Leaf. Lalu aktifkan pilihan Histogram dan Normality Plot with Test. Klik Continue, lalu klik OK. Bila prosesnya benar, maka akan muncul hasil analisis normalitas data pada jendela output, seperti yang Anda bisa lihat pada layar. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan uji normalitas data yang digunakan. Namun seperti biasa, kita fokus pada jenis uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Sekali lagi, bila jumlah sampel yang akan diuji besar, dalam hal ini lebih dari 50 sampel, maka lebih direkomendasikan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Sebaliknya, bila jumlah sampelnya sedikit, dalam hal ini lebih kecil dari 50 sampel, maka lebih direkomendasikan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, dalam contoh kasus ini, karena masing-masing pelakuan hanya memiliki 3 buah sampel, yang berarti lebih kecil dari 50 sampel, maka kita lebih direkomendasikan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, kriteria pengujiannya adalah bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data diasumsikan berdistribusi normal. Sebaliknya, bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dinilai tidak berdistribusi secara normal. Berdasarkan kriteria pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal karena nilai signifikans keseluruhan data, baik varietas A, B, C, D, E, F, dan G, lebih besar dari 0,05. Nah, karena data berdistribusi normal, maka salah satu syarat untuk dilakukannya uji one way ANOVA telah terpenuhi. Selanjutnya, kembali ke program SPSS. Klik Analyze pada menu bar, pilih Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Masukkan variabel produktivitas padi ke dalam box Dependent List dan variabel jenis varietas ke dalam box Faktor. Klik button Post Hoc. Ini adalah menu yang memberikan kita pilihan jenis uji lanjut apa yang akan kita gunakan nantinya. Bila pada uji ANOVA terbukti ada perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Di antara uji post hoc atau uji lanjut ini adalah uji LSD atau juga sering diistilahkan dengan uji BNT. Ada juga jenis uji 2K, uji Dunnett, uji Duncan, dan lain-lain. Namun untuk kali ini kita menggunakan uji LSD. Selanjutnya pada box, tetapkan nilai significance levelnya sebesar 0,05. Lalu klik Continue. Klik button Option, lalu aktifkan pilihan Homogeneity of Variance Test. Ini adalah pilihan untuk menguji variance atau variasi data apakah homogen atau tidak. Klik Continue, lalu klik OK. Maka hasil analisis akan muncul pada jendela output. Nah, di sini minimal ada 3 informasi yang dapat kita ambil dari jendela output ini, yaitu uji Levin Test, uji ANOVA, dan uji post hoc. Uji Levin Test bertujuan untuk mengetahui apakah variance dari data yang kita miliki sama atau berbeda. Bila variance datanya diasumsikan sama, maka uji one way ANOVA dapat dilakukan. Sebaliknya, bila variance datanya diasumsikan tidak sama, maka perlu penanganan lebih lanjut terhadap data yang kita miliki tersebut, seperti melakukan transformasi data atau bahkan mengganti jenis uji dengan uji non-parametrik. Nah, cara untuk menginterpretasi uji Levin Test ini adalah membandingkan nilai signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka variance datanya diasumsikan sama.
Namun bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka varians datanya diasumsikan tidak sama. Nah, pada contoh kasus ini, nilai signifikansinya adalah sebesar 0,319, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga data diasumsikan memiliki varians yang sama. Nah, karena data memiliki varians yang sama, maka uji one-way ANOVA dapat dilakukan. Ini adalah tampilan uji ANOVA pada jendela output SPSS. Kita fokus pada angka signifikansinya. Bila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Sedang bila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Konsekuensinya bila H0 ditolak, maka H1 atau hipotesis alternatifnya yang diterima. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 yang diterima. H1 atau hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan produktivitas tanaman padi yang signifikan akibat perbedaan varietas. Di sini yang perlu diingat bahwa informasi yang dapat diambil dari uji ANOVA hanya sebatas menginformasikan bahwa secara keseluruhan ada perbedaan yang signifikan terhadap variabel respon. Dalam hal ini produktivitas tanaman padi akibat variabel peubah atau faktor. Dalam hal ini adalah varietas padi. Namun uji ANOVA tidak memberikan informasi secara lebih spesifik tentang apakah taraf tertentu dari sebuah faktor berbeda dengan taraf lainnya. Jadi misalnya apakah varietas A berbeda signifikan dengan varietas B, C, D, dan seterusnya, atau apakah varietas C berbeda signifikan dengan varietas A, B, D, E, dan seterusnya. Nah, untuk informasi lebih detail tentang apakah ada perbedaan yang signifikan antar taraf dari sebuah variabel, maka dilakukan uji lanjut atau post hoc. Dengan demikian, uji lanjut digunakan hanya bila uji ANOVA menyatakan terdapat perbedaan signifikan antar perlakuan. Untuk kali ini, jenis uji lanjut yang kita gunakan adalah uji LSD. Ini adalah tampilan dari uji lanjut LSD dari program SPSS. Untuk menarik kesimpulan, perhatikan angka signifikansinya. Bila nilai signifikansi yang tertera pada kolom ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan. Atau dengan cara lain, dan saya rasa cara ini lebih mudah, adalah dengan melihat nilai pada kolom mean difference. Angka yang diberi simbol bintang seperti ini adalah berarti terdapat perbedaan secara signifikan. Nah, sehingga berdasarkan cara tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas tanaman padi yang menggunakan varietas A berbeda secara signifikan dengan produktivitas tanaman yang menggunakan varietas B. Begitupun dengan varietas C, D, E, F, dan G. Hasilnya berbeda secara signifikan dengan varietas A. Berbeda halnya dengan ini, produktivitas tanaman padi yang menggunakan varietas C tidak berbeda secara signifikan dengan varietas D. Ini bisa dilihat pada nilai mean difference-nya, tidak memiliki tanda bintang, atau dengan kata lain, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.